Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarul Muhsin dengan NPM 022724110009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan materi yang akan kita bahas. Topik ini penting karena menyangkut bagaimana Bank Indonesia sebagai bank sentral menyesuaikan fungsi dan perannya setelah OJK mengambil alih tugas pengawasan sektor keuangan. Perubahan ini menjadi pilar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terlebih dahulu kita akan membahas dalam konteks dalam konteks ekonomi Indonesia. Bank Indonesia telah lama memegang dua peran utama, yaitu yang pertama mengelola kebijakan moneter dan yang kedua mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Namun setelah OJK dibentuk pada tahun 2011 sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, Bank Indonesia harus melakukan transformasi peran agar tetap efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dan OJK hadir untuk melindungi konsumen keuangan, mengawasi perusahaan perbankan dan non-bank, serta memastikan sistem keuangan berjalan sehat dan transparan. Sehingga sebagian fungsi pengawasan Bank Indonesia berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Adapun sejarah singkat mengenai Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia lahir pada tahun 1953 dan sejak awal berperan sebagai bank sentral, pengatur moneter, serta pengawas sistem perbankan. Peran Bank Indonesia berkembang mengikuti dinamika ekonomi nasional dan global. Namun struktur ini berubah signifikan ketika Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi pada tahun 2011 sampai 2013. Karena fungsi pengawasan dialihkan kepada lembaga baru tersebut. Kemudian lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, fintech. Kemudian meningkatkan perlindungan konsumen, mencegah praktik keuangan yang merugikan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kehadiran OJK menyebabkan adanya pembagian tugas yang lebih terstruktur antara OJK dan BI, di mana BI pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran, sementara OJK fokus pada pengawasan lembaga keuangan.
Adapun peran baru Bank Indonesia setelah OJK berdiri, yaitu setelah OJK mengambil alih fungsi pengawasan, fokus utama Bank Indonesia menjadi lebih jelas. Yaitu yang pertama, pengendali inflasi. BI menjaga inflasi tetap stabil melalui instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan moneter lainnya. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar dan bauran kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga, stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia kini memiliki peran besar dalam mengatur sistem pembayaran modern seperti KRIS, BIFAS, dan digitalisasi ekonomi. Memori pola gitu. Kemudian yang keempat, pengaturan makroprudensial atau bukan pengawasan mikroprudensial. BI membina sistem keuangan pada tataran makro, bukan mengawasi bank satu persatu. Perubahan ini menjadikan Bank Indonesia sebagai pengarah kebijakan, sementara otoritas jasa keuangan menjadi pengawas teknis. Lupa tergonton. Kemudian kita akan membahas koordinasi Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Meskipun fungsi mereka berbeda, Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan harus bekerja sama. Keduanya melakukan koordinasi di berbagai bidang seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, pertukaran data dan pengawasan bersama, serta respon kebijakan terhadap krisis. Kerja sama ini memastikan kebijakan moneter Bank Indonesia sejalan dengan regulasi OJK dalam menjaga kesehatan industri keuangan. Adapun dampak terhadap sektor perbankan, yaitu transformasi peran ini berdampak positif, seperti bank lebih transparan dan akuntabel, aturan lebih jelas karena OJK memiliki struktur pengawasan yang detail, serta kepercayaan masyarakat meningkat, dan pengawasan risiko menjadi lebih ketat dan profesional. Perbankan Indonesia menjadi lebih kuat dan kompetitif setelah pergeseran peran ini terjadi. Adapun tantangan yang masih dihadapi, yaitu meski ada kemajuan, BI dan OJK menghadapi tantangan baru seperti perubahan teknologi finansial, yaitu fintech, kripto, dan AI, resiko sistematik yang kompleks, ancaman cyber security, dinamika global seperti suku bunga Amerika Serikat, volatilitas komoditas. Oleh karena itu, penting bagi kedua lembaga untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan cepat di sektor keuangan. Please. Dan lahirnya inovasi kebijakan Bank Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, BI melakukan berbagai inovasi kebijakan seperti
digitalisasi sistem pembayaran, kebijakan moneter yang lebih fleksibel, penguatan instrumen makroprudensial, dan KRIS untuk meningkatkan efisiensi transaksi nasional. Inovasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, kesimpulan. Belum. Adapun peran Bank Indonesia dalam edukasi dan literasi keuangan, yang dimana BI juga meningkatkan literasi masyarakat melalui program edukasi keuangan, kampanye anti uang palsu, edukasi inflasi dan kebijakan moneter, serta program inklusi keuangan di daerah terpencil. Upaya ini membantu masyarakat memahami keuangan dan berpartisipasi dalam ekonomi formal secara aman. Dari beberapa pembahasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan adalah langkah penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional, yaitu OJK fokus pada penguasaan lembaga keuangan, BI fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Keduanya bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Transformasi ini memastikan sistem keuangan Indonesia lebih kuat, modern, dan responsif terhadap tantangan global. Dan saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.